Pemirsa, sore hari ini kita hujan-hujanan menuju makam lokasi makam Angkling Joyokusumo, Desa Blimbing Wuluh, Kecamatan Wiradisa, Kabupaten Pekalongan. Ini, pemirsa. Ini lokasinya bagus. Ini cuma banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Surya Opsi. Pada sore hari ini alhamdulillah walaupun hujan-hujan
eh, kehujanan, alhamdulillah bisa sowan Pak Tilas, sowan ke ziarah ke makam Pangeran Angkling Joyokusumo yang terletak di Desa Blimbing Wuluh, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Ini pusarannya di makam sini, makam keramat Pangeran Angkling Joyokusumo. Beliau seorang bangsawan dan seorang pejuang panglima yang dulunya beliau menempati ataupun mempunyai jabatan yang sangat luar biasa untuk dan serta bijaksana kepada rakyatnya. Beliau memimpin pasukan banyak untuk dalam perjuangan melawan kezaliman penguasa yang zalim, serta beliau belajar agama di saat itu, menyiarkan agama Islam juga. Beliau melawan Buana sampai napak tilas di Desa Blimbing Wuluh, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Beliau singgah di sini dan menetap di sini untuk salah satunya bermukim dan bertapa meditasi di sini. Ini tempat makamnya beliau. Barusan saya melihat sosoknya, ada benda pusaka yang di daerah sana, teman-teman. Sebelah pojok makamnya ada benda pusaka yang berupa keris. Siapa tahu bisa saya tirakati ataupun saya ambil agar bisa bermanfaat pusakanya tersebut. Ada pusaka di pojoknya sana. Kita nggak bisa panjang lebar untuk menjelaskan secara detail karena saya sebentar lagi mau tafakur berzikir di pusaran sini untuk bermunajat kepada Allah agar dapat rahmat kepada kita semuanya, khususnya pada diri saya sendiri, untuk lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh cagar budaya situs sejarah lainnya ataupun makam-makam keramat, makam wali Allah, makam aulia. Kita lestarikan, kita rawat, kita kembangkan agar kita jaga, agar kita nggak punah sejarah-sejarah bangsa kita, agar nggak hilang sejarah-sejarah leluhur kita, wali-wali Allah, aulia Allah, serta situs-situs sejarah lainnya dan tempat-tempat keramat yang lainnya. Negara maju itu karena ingat dengan sejarah. Negara maju rakyatnya bisa memelihara serta merawat, menjaga sejarahnya. Karena sejarah itu penting. Sejarah itu mengingat perjuangan. Dulu sejarahnya berjuang sampai merdeka, sampai nikmat. Sekarang kita tinggal menikmatinya, tinggal menjalankannya. Hidup enak, damai, nggak ada peperangan, nggak ada apa-apa. Cuma kita harus mawas diri, kita saling toleransi antar umat beragama. Yang jelas rahmatan lil alamin, kasih sayang alam semesta. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kita mulai kulik sejarah-sejarah bangsa yang lainnya di makam-makam aulia, makam-makam wali Allah ataupun situs keramat yang lainnya, agar generasi penerus bangsa tahu letak di mana pusaran makam ataupun petilasan sejarah dulu wali ataupun pejuang bangsa kita di bersemayam ataupun bertempat tinggal di mana, dan bersemayam beliau meninggal wafat di mana. Saya bukan apa-apa kalau nggak ada dukungan support juga, kita kurang semangat. Karena kita jangan menjudge atau pemahaman, oke, kita boleh pemahaman berbeda, tapi yang jelas kita saling menghargai, saling menghormati pemahaman kita masing-masing. Tafsir itu berbeda-beda, maka jangan diperdebatkan. Kenapa kita mempunyai pemahaman yang berbeda-beda?
Contohnya, ini bukan soal menyembah kuburan ataupun apa, kita menghormati napak tilas perjuangan beliau para leluhur kita, wali-wali Allah ataupun pejuang bangsa kita. Maka kita harus mengingat, menghormati perjuangan beliau para leluhur kita agar kita nggak kehilangan sejarah, kita tinggal menikmatinya. Coba kita kalau berjuang dengan jiwa dan raga, bahkan nyawa taruhannya, gimana? Kita sekarang di zaman sekarang udah enak, tinggal menikmati, menjalankan, makan, tidur enak, bekerja, ngaji, sodako, ataupun ibadah dan lainnya. Kita interaksi dengan yang lainnya. Kalau coba yang dulu berjuang sangat luar biasa, maka kita bersyukur hidup di zaman sekarang. Kalau di zaman beliau para leluhur berjuang dengan jiwa dan raga, nyawa taruhannya, dimana makanya kita harus melestarikan ataupun mengembangkan serta merawat, menjaga situs-situs sejarah leluhur kita, bangsa kita, ataupun cagar budaya yang ada di Nusantara ini. Yang dari luar negeri saja ingin merawat, menjaga sejarahnya, apalagi kita. Dan sampai sejarah kita direbut, diakui bangsa lain, ataupun sekarang banyak makam-makam leluhur kita dari pribumi kita diakui, yaitu diakui bangsa-bangsa Yaman, diakui yang katanya konon katanya kaum-kaum Alawi mengaku Bani ini bin ini dari Arab semua, Habib semua, padahal itu pribumi tapi diakui Habib. Ini yang mari kita luruskan. Ini pangeran, takutnya juga Pangeran Angkring Joyokusumo nanti diakui menjadi situs, yaitu gelar Habib. Kita harus waspadai aliran-aliran tersebut, kaum-kaum Ta'alwi ataupun yang lainnya. Jadi kita yang penting kalau beda pemahaman nggak masalah, yang penting jangan menjustis atau menjelekkan ini bid'ah atau ini syirik atau sesat. Berzikir di masjid baik, di musola baik, yang jelas berzikir di mana saja itu baik semua. Hatinya bersih, jiwa raganya bersih, badannya bersih serta suci. Bukan menjustis, menjelekkan, sok pinter, merasa paling benar, merasa sok paling alim bahwa berzikir harus di masjid ataupun di musola. Mau di kapal, mau di pesawat terbang, mau di laut, mau di angkutan umum, kalau kita memang niatnya berzikir nggak masalah, asal kita keadaan bersih badannya, nggak najis, sudah cukup. Maka kita jangan saling menjelekkan, kita saling menjatuhkan, apalagi kita itu sebangsa dan setanah air serta seiman dan setakwa, kita kaum muslimin, kita orang Islam, kenapa menjelekkan yang lainnya? Kalau beda pemahaman biasa saja, perbedaan itu enggak. Yang jelas kita saling toleransi dan saling menghormati, menghargai pemahaman orang lain. Rahmatan lil alamin, kasih sayang alam semesta. Mohon maaf saya sore hari ini kalau ada tutur kata kurang berkenan bagi pemirsa semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, bukan menyinggung siapa-siapa, ini introspeksi diri saya sendiri. Apabila kurang berkenan, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya Ustadz Surya Roksi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pusarannya bagus banget, masih alami, belum terjamah para berziarah umum. Tempatnya ini pepohonan yang rindang. Kita ini